Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang. Saya Tendri Amelia bersama rekan saya Humaira. Di sini kami akan melakukan sebuah wawancara terkait mata kuliah Akidah Akhlak yang diterapkan di STAIN Majene. Langsung saja kita mulai. Let's begin. Ya man sallaita bi kulli al-anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi dhulli wa abi hadaituka sayyidi, salatu wa salam alaika ya nabi habib ya Muhammad, ataita bis-salam wal huda Muhammad, habib ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Mata kuliah Akidah Akhlak itu merupakan cabang dari pendidikan agama Islam. Menurut Profesor Dr. Haji Zakia Darajat, agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh mahasiswa agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam dengan secara menyeluruh. Tujuan pembelajaran Akidah Akhlak yaitu meningkatkan ketakwaan mahasiswa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya, menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial kemasyarakatan, dan menjadi warga negara Indonesia yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya dalam wawancara kami ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Humaira dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Adapun tujuan kami melakukan wawancara ini ingin bertanya kepada Kakak mengenai mata kuliah Akidah Akhlak yang diterapkan di STAIN Majene. Mungkin sebelum itu Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari nama, prodi, dan angkatannya. Baik, perkenalkan, nama saya Yuni Purnamasari. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya angkatan 2021. Sekarang sedang semester 5. Kita lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, apakah Kakak pernah belajar mata kuliah Akidah Akhlak? Ya, pernah. Kalau tidak salah semester 3. Pertanyaan kedua, kira-kira perubahan apa yang Kakak rasakan setelah belajar Akidah Akhlak? Yang paling pertama tentu perubahan pengetahuan. Yang awalnya tidak tahu tentang akidah yang baik seperti apa, kemudian menjadi tahu selain perubahan akidah ataupun akhlak dari diri kakak sendiri, ada pula perubahan pengetahuan tentang berbagai macam aliran agama Islam yang ada di dunia ini. Tentunya pada awalnya kakak tahu kalau ajaran Islam itu ada, tetapi tidak mengetahui bahwa di Islam itu ternyata terbagi lagi terhadap beberapa aliran, begitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu, hal penting apa saja yang kakak pelajari tentang Akidah Akhlak itu? Hal penting itu ya tentunya tentang perubahan akhlak yang awalnya menjadi buruk, dari awalnya yang buruk menjadi baik. Kemudian perubahan pengetahuan tentang pentingnya pemahaman tentang beberapa aliran supaya kita tidak terjadi perpecahan di antara umat Islam yang ada di bumi ini. Oke. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana pendapat kakak melihat seseorang yang memiliki akidah yang tidak baik tetapi dia memiliki akhlak yang baik? Menurut saya pribadi, apa tadi pertanyaannya? Seseorang yang memiliki akidah tidak baik tetapi dia memiliki akhlak yang baik.
Oh, akidahnya yang tidak baik tetapi akhlaknya yang baik. Ya, kalau menurut saya, kenapa bisa dikatakan itu akidahnya baik tetapi akhlaknya tidak baik? Kalau orang yang punya akidahnya baik, masa akhlaknya itu tidak akan baik sesuai dengan akidah yang sudah dimiliki begitu? Maksudnya tadi kan akidahnya itu tidak baik tetapi akhlaknya baik. Oh, Akidahnya yang tidak baik. kalau akidah berarti kekokohan tentang agama di Keyakinan. ya keyakinannya tentang agama. Pertanyaanku tuh kembali, kenapa orang bisa akhlaknya baik tapi akidahnya tidak baik begitu? Kenapa bisa dikatakan begitu? Akhlaknya dikatakan baik tapi sedangkan akidahnya tidak baik. Maksudnya jadi akhlaknya itu dari mana begitu maksudku? Mungkin dari akhlak sesama manusianya baik tetapi akhlak kepada sang pencipta itu tidak baik atau kurang baik. Oh iya, kalau menurut saya sih harus diseimbangkan ya antara akidah dengan akhlak, karena kan tentu yang paling utama itu juga selain sesama manusia, kita juga harus mempunyai hubungan yang baik terhadap sang pencipta. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kakak melihat akhlak mahasiswa Steinmagene? Kalau akhlak secara keseluruhan saya tidak tahu ya terhadap pribadi seseorang, tetapi saya pernah melihat bahwa ada peraturan di kampus yang diwajibkan atau harus seluruh mahasiswanya menggunakan pakaian yang tertutup, sopan, tetapi masih ada mahasiswa yang melanggar peraturan itu. Jadi menurut saya itu sangat tidak baik perilaku yang seperti itu karena telah melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh kampus. Jadi kurang baik ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kan di dalam materi akidah akhlak terdapat pembahasan tentang aliran. Nah, kira-kira apakah ada aliran yang kakak ketahui? Ada kayak semisal tadi yang saya sebutkan Syiah, kemudian Murji'ah, itu saja yang saya ingat. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa dijelaskan salah satunya? Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau yang saya ketahui Ahlus Sunnah wal Jamaah itu aliran Islam yang dimana kita mengikut kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan selanjutnya, seperti yang kakak tadi jelaskan, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa dijelaskan lebih detailnya? Maksudnya yang Ya, kalau menurut saya tidak juga dikatakan bahwa Ahlus Sunnah itu adalah aliran yang paling benar, tetapi menurut kepercayaan saya bahwa Ahlus Sunnah itu sudah benar karena sudah mengikuti kepada ajaran Nabi Muhammad SAW atau mengikuti sunnah-sunnah yang dianjurkan, kemudian juga mengikuti kepada arahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Oke. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana solusi kakak mengenai agar akhlak mahasiswa Steinmagene ini bagus? Kalau menurut saya mungkin dari orang tua ya, karena kan yang paling dekat tentu orang tua terhadap anaknya sendiri. Jadi orang tua bisa mendidik anaknya untuk dapat meningkatkan akhlak baiknya, baik di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan sosialnya, terutama di lingkungan sosial karena dia akan berinteraksi dengan banyak orang. Ini dari orang tua dan lingkungan sosial ya. Oke Kak, terima kasih atas jawaban dan kami sangat berterima kasih atas waktunya dan semoga jawaban dari kakak ini bisa bermanfaat untuk kami. Warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasinya dalam wawancara ini. Nah,
Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Humaira dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Tujuan kami melakukan wawancara ini adalah untuk bertanya kepada kakak mengenai pelajaran atau mata kuliah akidah akhlak. Nah, sebelumnya mungkin kakak bisa memperkenalkan diri. Bismillah, perkenalkan nama saya Era Fazira Yasin dari program studi Bahasa dan Sastra Arab semester 3. Oke. Pertanyaan pertama itu, apakah kakak pernah belajar mata kuliah akidah akhlak? Sebelumnya pas MTS itu saya pernah belajar akidah akhlak, dan kebetulan juga pas semester 1 saya juga pernah belajar akidah akhlak yang diampu oleh Ustaz Ilham. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, Kak, apakah setelah belajar akidah akhlak kakak merasakan ada perubahan? Untuk perubahannya sendiri cukup banyak, mulai dari kebiasaan yang kecil sampai yang besar, dan tentunya perubahan yang sangat besar berdampak pada saya itu dari akhlaknya. Yang ketiga itu, kira-kira apa sih hal yang paling penting dalam mata kuliah akidah akhlak ini? Tentunya kalau dari saya yang paling penting tidak hanya sekedar teori saja, tapi prakteknya langsung yang sangat penting dalam pelajaran akidah akhlak ini. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya istilah tawe, kita metawe sama dosen kalau lewat di depannya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana tanggapan kakak mengenai seseorang yang akidahnya itu tidak bagus tetapi akhlaknya bagus? Lucu pertanyaannya, karena ada orang yang akidahnya tidak bagus tapi akhlaknya bagus. Jadi begini, akidah yang tidak bagus itu tidak akan melahirkan akhlak yang bagus. Jadi justru sebaliknya, kalau akidahnya bagus pasti akhlaknya juga bagus, seperti itu. Yang kelima itu, menurut kakak, apakah sosial media mampu merubah akidah akhlak? Jadi itu tergantung lagi orangnya, nafsi-nafsi. Maksudnya nafsi-nafsi itu masing-masing niatnya. Kalau misalkan niat kita mau berubah, ya kita cari misalkan YouTube, dakwah-dakwah, ceramah-ceramah, misalkan ceramah Ustaz Abdul Somad, kita cari. Jadi tergantung dari kita sendiri niat mau berubah atau tidak. Jadi perubahan yang positif. Apakah menurut kakak ada kayak perubahan yang mengarah ke hal yang negatif dari media sosial? Ada, itu lagi tergantung dari kita, niat Kak. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kakak melihat akhlak mahasiswa STEM Majene? Caranya ya? Kalau dari saya itu baik, sangat baik, mulai dari adabnya itu sama dosen, seperti yang kita lihat itu kalau misalkan minta izin keluar dari kelas itu pasti mahasiswa itu dibawa dari dosennya sementara duduk gitu. Terus bisa kita juga lihat mahasiswa STAIN itu kalau misalkan dosennya mau masuk kelas, didahulukan dosennya daripada mahasiswa. Di dalam materi akidah akhlak itu terdapat pembahasan tentang aliran dalam Islam. Lalu aliran apa yang kakak ketahui? Aliran Mu'tazilah saya. Coba kakak berikan pernyataan salah satu aliran yang kakak ketahui itu tadi. Saya tidak cukup paham tentang aliran tersebut, hanya paham saja kalau aliran Mu'tazilah itu ada. Apakah kakak paham tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jadi secara sederhananya Ahli Sunnah wal Jamaah itu golongan atau kelompok orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul. Bagaimana sih solusi kakak agar mahasiswa STEM Majene ini memiliki akhlak yang bagus? Jadi untuk itu
sangat mudah sebenarnya, karena seperti yang kita ketahui pasti di kampus ini sudah diajarkan kepada mahasiswa tentang nilai etika, akhlak, dan Islam. Dan tentunya sudah kita ketahui bahwa mahasiswa itu pasti paham akan adab toh, paham adab. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang akhlaknya buruk, ya solusinya atau cara terbaiknya itu pintar-pintar memilah dan memilih teman, karena itu berpengaruh sekali sama pergaulan kita. Jadi kalau misalkan kita dapat teman yang baik, maka akhlak kita juga akan baik, karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kita. Baik Kak, terima kasih atas waktu dan jawaban yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya dalam wawancara kami ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Humaira dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Adapun tujuan kami melakukan wawancara ini ingin bertanya kepada Kakak mengenai mata kuliah akidah akhlak yang diterapkan di STAIN Majene. Mungkin sebelum itu Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari nama, prodi, dan angkatannya. Perkenalkan, nama saya Alma, saya dari jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, angkatan ke-2023. Nah, adapun pertanyaan pertama itu, apakah saudari Alma pernah belajar mata kuliah akidah akhlak? Ya, saya pernah belajar mata kuliah akidah akhlak mulai dari kelas menengah atas, kelas 8 hingga kelas 1. Kemudian pertanyaan kedua, kira-kira perubahan apa yang kita rasakan setelah belajar akidah? Setelah belajar akidah akhlak, itu perubahan saya sangat merasakan perubahan pada diri saya, karena ya sebelum belajar akidah akhlak saya ambil contoh dari misalnya tugas kelompok. Nah, itu kan pasti ada diskusi. Dalam diskusi itu setiap orang kan pasti mengeluarkan pendapat masing-masing. Nah, dari pendapat itu pasti berbeda-beda kan. Nah, setelah saya belajar akidah akhlak, sangat penting ternyata menghargai perbedaan pendapat dari orang-orang itu sangat berpengaruh. Nah, oleh karena itu ya menurut saya itu salah satu perubahan terbesar saya setelah mempelajari akidah akhlak, yaitu menghargai perbedaan pendapat. Ini jadi perubahan yang dirasakan itu adalah menghargai perbedaan pendapat yang lain. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, hal apa yang terjadi setelah mempelajari akidah akhlak? Hal yang paling penting. Hal yang paling penting setelah belajar akidah akhlak, ya menurut saya itu wawasan kita terhadap atau memahami sesuatu itu semakin luas. Yang awalnya kita ikut-ikut saja, tetapi setelah belajar akidah akhlak, ya wawasan kita terhadap sesuatu itu semakin luas. Kita tahu mana yang sebaiknya kita ikuti dan mana yang sebaiknya kita hindari. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana pendapat sendiri ketika ada orang yang memiliki akidahnya itu tidak baik, kemudian dia itu memiliki akhlak yang Seseorang yang akhlaknya baik, tetapi dia itu memiliki kekurangan di dalam akidahnya, maka itu adalah sesuatu yang rumit atau kompleks ya, karena seseorang yang akhlaknya baik itu suatu hal yang diapresiasi, karena hal tersebut itu mendorong orang-orang mengetahui bahwa orang yang akhlaknya baik maka sikapnya baik pula. Tapi kan di dalam Islam seseorang yang mempunyai akidah yang baik itu sangat penting juga. Maka sebaiknya jika seseorang mempunyai akhlak yang baik, maka akidahnya harus baik pula. Karena jika salah satu dari kedua
memanfaatkan aspek tersebut ada yang tidak baik, maka sama saja. Jadi seperti itu. Jika akhlaknya baik, maka sebaiknya akidahnya baik. Jadi tidak itu harus berbuat. Kemudian pertanyaan kelima, apakah media sosial sekarang itu mampu merubah akhlak seseorang? Media sosial, karena saya pengguna media sosial yang sangat aktif, jadi menurut saya hal tersebut bukan suatu hal yang besar, faktor perubahannya akhlak seseorang. Bukan media sosial itu bukan pengaruh, kalau menurut saya bukan pengaruh yang besar sekali kalau perubahan akhlaknya, karena akhlak seseorang berubah itu bisa dari berbagai faktor apa saja, seperti pendidikan, keluarga, dan masih banyak lagi. Tetapi media sosial, kita menggunakan media sosial itu kan dari kita sendiri. Kita misal konten-konten yang di dalamnya itu positif, maka itu tidak akan merubah akhlak seseorang. Tetapi jika konten-kontennya negatif, itu ya kembali lagi kepada diri seorang pengguna media sosial tersebut. Menurut Anda, media sosial sekaligus juga kurang keras ya? Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara melihat akhlaknya mahasiswa selanjutnya? Mahasiswa setengah itu yang saya lihat ya, sebagian besar anaknya bagus-bagus ya, karena kan semuanya itu coraknya agamais sekali, jadi dari situ pasti dilihat dari covernya, pasti dalamnya juga pasti akhlaknya bagus pula. Dan selanjutnya juga tidak harus terbatas karena ada dari aliran yang atau Aliran yang selalu dalam ada syiah, ada Rawali, ada Murji'ah, dan masing-masing lagi. coba Anda berikan satu penjelasan tentang aliran itu. Saya ambil contoh aliran Muhammad. Jadi aliran itu muncul saat dianggapnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah menggantikan Utsman yang meninggal. Aliran ini muncul karena perselisihan antara golongan Ali dengan golongan keluarganya Utsman yang serta aliran ini siapa? Ini aliran perselisihan itu muncul dari golongan Ali, yaitu keluar dari barisan Ali. Pertanyaan selanjutnya itu kan di dalam akidah akhlak itu terdapat aliran al-sunnah jamaah. Lalu apa yang kita pahami tentang aliran tersebut? Yang saya pahami, Ahlussunnah wal Jamaah itu kan salah satu aliran utama dalam Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan para sahabat. Mereka ini menekankan pentingnya mengikuti sunnah atau tradisi Nabi, seperti itu. Terima kasih ya. Lalu bagaimana solusinya agar mahasiswa STEM ini memiliki akhlak yang baik? Solusinya kan mahasiswa STEM ini itu akhlaknya bagus semua, gitu. Solusinya semakin menerapkan saja misal melakukan lingkungan yang memiliki nilai-nilai yang moralitas, seperti itu. Dan menjadikan kami semoga apa yang tadi dijelaskan dapat bermanfaat bagi kita. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Hasan Basri, SE MSI, yang merupakan salah satu dosen jurusan syariah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tendri Amelia, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini kami melakukan wawancara terkait mata kuliah Akidah Akhlak yang diterapkan di STAIN Majene. Langsung saja Pak, pertanyaan yang pertama. Apakah Bapak mengetahui mata kuliah Akidah Akhlak ini diajarkan kepada mahasiswa STAIN Majene? Oh iya, tahu bahwa mata kuliah itu termasuk salah satu mata kuliah wajib untuk di STAIN Majene. Ya Pak. Lalu bagaimana perubahan yang Bapak lihat kepada mahasiswa STAIN Majene setelah belajar mata kuliah Akidah Akhlak ini? Ya, terkait dengan perubahan yang kaitannya dengan mata kuliah mata kuliah Akidah Akhlak ini saya tidak bisa mengambil kesimpulan secara dini. Nah, apakah perubahan itu merupakan pengaruh dari mata kuliah Akidah Akhlak ataukah tidak? Tetapi bukan juga berarti bahwa kita katakan bahwa tidak ada pengaruhnya dengan mata kuliah yang telah diterima dari mata kuliah Akidah Akhlak tersebut. Tetapi penting yang ingin saya garis bawahi atau poin yang ingin saya sampaikan bahwa mata kuliah apapun, ya termasuk dalam hal ini adalah mata kuliah Akidah Akhlak, apabila dilakukan secara terencana, kemudian metode pembelajaran yang tepat, memilih metode pembelajaran yang tepat dalam proses perkuliahan dalam mata kuliah Akidah Akhlak, termasuk pokok-pokok bahasan yang sesuai dengan capaian ingin dicapai, saya sangat optimis, saya sangat yakin bahwa akan memberikan dampak yang positif terhadap mahasiswa terkait dengan mata kuliah Akidah Akhlak tersebut. Oke, silakan. Apakah masih relevan atau sesuai mata kuliah Akidah Akhlak ini diajarkan kepada mahasiswa STAIN Majene? Oh, sangat. Saya menganggap bahwa secara general, secara umum, bahwa mata kuliah Akidah Akhlak ini termasuk pendidikan akhlak dari aspek manapun itu tentu harus tetap berlangsung. Karena kenapa? Persoalan akhlak ini adalah persoalan serius. Jadi ujung dari segala sesuatu termasuk pengetahuan itu tentu ada pada akhlak. Ya, tidak berakhlaknya seseorang itu merupakan sebuah kegagalan terbesar terhadap dirinya. Mungkin seperti itu. Menurut Bapak, apa yang perlu ditekankan kepada mahasiswa STAIN Majene dalam mempelajari Akidah Akhlak ini? Jadi terkait dengan Akidah Akhlak, bagaimana mempelajari dari perspektif Islam, nilai-nilai yang ada dalam nilai-nilai yang ada pada Akidah Akhlak itu banyak sekali referensi buku-buku. Selain buku ada referensi utama yaitu Al-Quran dan hadis. Bagaimana di Al-Quran di beberapa sebagai dalil nakli di sini penekanan terhadap akhlak, penekanan terhadap bagaimana orang berakhlak, bagaimana memperlakukan manusia yang lain atau bagaimana memanusiakan manusia, itu sangat sangat banyak yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, terkait dengan pentingnya mata kuliah ini, tentu saya menganggap bahwa itu sangat penting. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan pemikiran yang berharga Bapak berikan. Kami sangat menghargai kesempatan ini. Jika ada hal yang ingin ditambahkan atau disampaikan, kami dengan senang hati dapat menerimanya. Siap. Nanti kalau misalkan masih kurang data untuk melakukan penelitian untuk melakukan penelitian terkait dengan topik ini, silahkan, saya bersedia diwawancarai lebih lanjut seperti itu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Pagi. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya dalam wawancara kami ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Humaira.
dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 1. Ya, gimana? Adapun tujuan kami melakukan wawancara ini ingin bertanya kepada Bapak mengenai mata kuliah Akidah Akhlak yang diajarkan di STAIN Majene ini. Ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, Bapak bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Oh iya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Bapak Saddam Hussein Amin. Di STAIN Majene mengampu juga mata kuliah Akidah Akhlak untuk semester ini, insyaallah. Kemudian kita masuk di sesi pertanyaannya, Pak. Oleh Pertanyaan pertama, Ya. Apakah Bapak mengetahui mata kuliah Akidah Akhlak yang diajarkan kepada mahasiswa STAIN Majene? tahu mata kuliah Akidah Akhlak. Oke. Pertanyaan kedua, Ya. bagaimana perubahan yang Bapak lihat kepada mahasiswa STAIN Majene setelah belajar mata kuliah Akidah Akhlak? Ya, untuk pembelajaran itu kan pasti ada manfaatnya. Bisa saja terjadi perubahan itu baik aspek kognitifnya ya. Misalnya mereka akan lebih paham tentang hal-hal yang berorientasi pada keilmuan akidah akhlak. Setidaknya mereka mulai paham tentang bagaimana itu akidah, apa itu syirik, bentuk-bentuk syirik dan segala hal yang bisa merusak akidah. Jadi dari situ mereka tentu ada perubahan yang mengetahui hal-hal yang bersifat akidah. Untuk aspek akhlak, ya tentu kemarin kita melakukan kegiatan aksi peduli lingkungan yang dimana materinya itu adalah materi akhlak terhadap lingkungan, yang dimana kita bisa langsung melakukan aksi. Harapannya sih tentu adik-adik nanti bisa lebih peduli terhadap lingkungan, terutama pada upaya untuk menjaga lingkungannya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Dan semoga itu masih bisa tertanam. Kalau untuk melihat bagaimana perubahan secara secara mendalam, itu insyaallah bisa akan kita lihat dengan kesehariannya nanti. Belum bisa dinilai secara utuh untuk pengetahuan untuk tindakannya ya, tapi kalau untuk aspek kognitif atau pengetahuannya itu saya pikir sudah bisa dinilai karena mereka bertambah ilmunya setelah belajar akidah akhlak. Kalau untuk akhlaknya ya kita tentu berharap bisa mengubah akhlak mahasiswa ya, gitu. Oke. Pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak apakah masih relevan atau sesuai mata kuliah Akidah Akhlak ini diajarkan kepada mahasiswa STAIN Majene? Ya, saya pikir pasti masih relevan ya, karena akidah akhlak ini merupakan salah satu part dari pembelajaran pendidikan keagamaan ya, pendidikan agama Islam. Dengan materi akidah akhlak ini tentu diupayakan dapat menguatkan akidah mereka dan juga menanamkan karakter-karakter atau akhlak yang mulia terhadap mahasiswa. Seperti jadi masih relevan dan sangat dibutuhkan. Jadi masih relevan ya, Pak? Ya. Kemudian pertanyaan terakhir, menurut Bapak apa yang perlu ditekankan kepada mahasiswa STAIN Majene dalam mempelajari akidah akhlak? Untuk penekanan pelajaran akidah akhlak, saya pikir yang perlu penekanan di sini adalah bagaimana kemudian pembelajaran akidah akhlak ini lebih banyak memperlihatkan pembelajaran yang bisa langsung aksi ya. Karena kalau akidah mungkin itu adalah teoritis dan masuknya dalam hati. Kalau akhlak itu harus dipraktekkan dalam tingkah laku. Jadi harus banyak-banyak aksi ya. Pembelajarannya tidak hanya cukup di dalam kelas tapi juga di luar kelas, dan itu dosen bisa melakukan controlling sebagai bentuk proses pendidikan supaya anak-anak kita, mahasiswa kita itu bisa menerapkan apa-apa yang mereka peroleh berkaitan dengan akidah akhlak. Seperti itu. Cukup ya, Pak? Siap. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Sama-sama. Semoga jawaban dari Bapak ini bermanfaat bagi kami. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Siap. Berdasarkan hasil wawancara dari mahasiswa STAIN Majene dan dosen, dapat kita mengambil kesimpulan bahwa
mata kuliah akidah akhlak yang diajarkan kepada mahasiswa STAIN Majene membawa perubahan besar bagi akhlak maupun akidah dari mahasiswa. Kami mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa serta dosen yang terlibat dalam wawancara kami ini. Terima kasih lagi dan sampai jumpa. STAIN Majene Unggul dan malak jadi berharga, hati yang mulia, itulah kuncinya.